Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya sampaikan mengenai kuliah untuk hari ini. Adapun topiknya yaitu nilai waktu uang atau time value of money. Kompetensi yang diharapkan secara khusus yaitu Anda harus mampu menjelaskan manfaat memperhitungkan nilai uang dalam studi kelayakan agribisnis. Kemudian yang kedua, mampu menghitung nilai uang saat ini dan nilai uang pada masa yang akan datang. Nilai waktu uang atau time value of money ini akan saya jelaskan ya. Biasanya dalam sebuah bisnis, kalau kita melakukan usaha, itu kadang-kala kita diberi pertanyaan ya, bagaimana menentukan atau sampai seberapa jauh bisnis tersebut memberikan manfaat atau benefit yang lebih besar dari biaya yang telah kita keluarkan. Ya, sering dihadapkan oleh pertanyaan itu. Kemudian bagaimanakah cara membandingkan biaya yang kita keluarkan untuk usaha tersebut ya, untuk bisnis tersebut yang mungkin juga untuk beberapa tahun kemudian dengan benefit yang baru akan diterima beberapa tahun kemudian. Jadi kalau kita usahakan hasilnya itu atau penerimaan atau benefit itu kan tidak segera kita nikmati ya. Kemudian kalau yang namanya usaha kita pengennya ya bertahun-tahun, kontinu sifatnya gitu ya. Nah, untuk mengetahui manfaat atau keuntungan yang kita peroleh dari masa ke masa tersebut tentunya harus ada pedoman ya. Nah, di dalam konsep teorinya nanti ada yang disebut dengan compounding dan discounting gitu ya. Nanti hubungannya dengan nilai waktu uang ini. Jadi kalau kita melakukan usaha, yang kita gunakan adalah konsep discounting, di mana discounting itu kita ingin mengetahui nilai uang pada masa yang akan datang seberapa besar nilainya. Gitu. Nanti ada indikator untuk analisis kelayakan investasi itu ada net present value, melihat nilai uang sekarang. Kalau dia nanti nilainya lebih besar dari 0, berarti usaha tersebut akan menguntungkan pada masa yang akan menguntungkan gitu ya. Tuh. Jadi kalau kurang berarti kan tidak menguntungkan. Berarti jangan melakukan usaha tersebut, mungkin pilih usaha yang lain atau lebih baik uang kita depositokan saja uangnya. Jadi nggak capek-capek, nggak menanggung risiko gitu kan. Nah, tapi kan biasanya kita pengen melakukan usaha di mana keuntungan yang kita peroleh lebih besar daripada yang kita investasikan di bank atau kita depositokan gitu. Nah, tapi secara konsep teorinya ada indikator-indikator harus dipenuhi bahwa usaha tersebut menguntungkan. Konsep time value of money ini berhubungan dengan time preferensi atau skala waktu ya, di mana sejumlah sumber yang tersedia untuk dinikmati pada saat ini tuh lebih disenangi orang daripada sejumlah sumber yang sama, tetapi baru tersedia dalam beberapa tahun yang akan datang. Orang itu lebih suka belanja pada saat ini gitu kan ya. Dia lebih menyukai. Nah, itu ada alasan-alasannya mengapa seseorang itu lebih tidak suka misalnya aduh ada uang, udahlah kita belanjain aja. Kita beli mobil, kita buat rumah gitu kan ya. Kalau nggak usah dibuat usaha, nggak usah ditabung gitu kan. Ada istilah seperti namun ada sebagian orang juga dia tidak berpikiran seperti itu. Tuh ya. Jadi di sini pola pikir time preferensi itu didasari oleh beberapa alasan. Alasan yang pertama itu adalah inflasi. Itu. Jadi orang lebih menyukai tadi melakukan menikmati uang pada saat ini ya, biasanya pola pikirnya inflasi, yaitu karena adanya inflasi akan menurunkan nilai uang, di mana kenaikan harga-harga barang secara umum, sehingga nilai uang pada masa yang akan datang memiliki nilai yang menurun dibandingkan pada saat ini. Jadi karena ada inflasi, uang 1 juta kita belanjakan saat ini, jumlah yang kita belikan pada masa yang akan datang itu belum tentu sama. Misalkan hari ini dapat 4, mungkin pada masa yang akan atau 2. Atau kita misalkan pada tahun kemarin kita membeli barang itu bisa dapat 4, tapi 4 tahun ini
cuma dapat 2. Itu kan sering terjadi seperti itu karena ada inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum. Kemudian konsumsi, yaitu sejumlah uang sama apabila dikonsumsikan sekarang akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar daripada konsumsi di masa yang akan datang. Itu berhubungan dengan inflasi yang konsep di atas tadi ya. Jadi karena konsumsi saat ini kalau kita belikan barang itu 1 juta tadi dapat 4, pada masa yang akan datang cuma 2, sehingga tingkat kepuasan untuk mengkonsumsi barang, total utility-nya itu lebih besar saat ini dibandingkan pada masa yang akan datang. Konsep teori preferensi konsumen di teori ekonomi mikro ya, total utility-nya meningkat, tapi marginal utility-nya dia menurun. Tuh, kemudian yang selanjutnya, risiko penyimpanan. Dengan adanya risiko yang tidak diketahui di waktu yang akan datang, misal pencurian, musibah bencana alam, dan lain-lain, maka kompensasi nilai uang di masa yang akan datang memerlukan jumlah yang lebih besar. Tuh. Selanjutnya, ada sebagian orang itu lebih menyukai memiliki uang di waktu mendatang. Apa alasannya? Yang pertama, pendapatan. Yang diterima pada waktu yang akan datang sudah pasti, padahal kebutuhan konsumsi sekarang sudah dapat terpenuhi. Jadi semuanya sudah terpenuhi semua, sehingga dia lebih menyukai, sebagian orang lebih menyukai memiliki uang di masa yang akan datang. Kemudian resiko menyimpan uang pada waktu sekarang dianggap terlalu tinggi, sudah tergoda untuk memenuhi kebutuhan yang kurang mendesak. Kebutuhan uang masa yang akan datang sudah pasti, seperti memperbaiki rumah dan membayar uang kuliah. Kemudian kesempatan untuk mengadakan investasi untuk saat ini kurang tersedia atau risiko kerugiannya terlalu tinggi. Tuh, jadi dia lebih suka mungkin ditabung atau dibuat usaha gitu ya, sehingga uangnya bisa berkembang gitu kan ya, walaupun ada tingkat nilai uangnya nilai nanti turun, tapi dia lebih menyukai memiliki uang pada masa yang akan datang. Ada hubungannya dengan time value of money. Ini ada 2 istilah, yaitu compounding dan discounting. Compounding factor dan discounting factor. Compounding factor itu tentunya dia berhubung, compounding maupun discounting itu berhubungan dengan tingkat suku bunga dan waktu ya. Bunga itu sendiri adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Tuh, jadi konsep time value of money ini nanti berhubungan dengan tingkat bunga yang demand, kemudian dibagi menjadi compounding dan discounting. Kita lihat satu-satu. Compounding faktor atau bunga mana jemuk itu adalah suatu faktor bilangan lebih besar dari 1 yang dapat digunakan untuk menghitung sesuatu nilai uang saat ini atau present value, berapa nilainya di kemudian hari atau future value dengan memperhitungkan tingkat bunga yang tetap pada akhir tahun T. Secara matematik dapat tulis sebagai berikut. Future sama dengan present dikalikan CF. CF sama dengan 1 plus I pangkat T. Ini pangkat T ya, bukan kali ya. Future sama dengan present dikali 1 plus I pangkat T. Sehingga kalau kita masukkan ke sini ya, tadi ini CF-nya itu 1 plus I pangkat T. F itu future, P present, I tingkat suku bunga, dan T tahun. Kemudian compounding factor. Contoh compounding factor. Seseorang mendepositokan uang sebesar 1 juta pada suatu bank dengan bunga 1,5% per bulan atau 18% per tahun kan. Jadi 1,5% dikalikan dengan 12 bulan, maka 1 tahunnya 18%. Bila bunga deposito tersebut baru diambil sekaligus pada akhir tahun, berapakah jumlah uang deposito beserta bunga pada akhir tahun T? Nah, ini kalau kita sebenarnya kalau hanya 1 tahun, kita bisa menghitungnya langsung seperti ini ya. Ini. Jadi uang yang kita tabung berapa ditambah bunga yang kita terima. Itu ya, 1 juta ditambah dengan bunga yang kita peroleh 180.000. Berarti uang yang kita terima pada akhir tahun ke-1 yaitu 1.180.000. Sama saja dengan rumus yang tadi, yang future ya. Ini rumus yang tadi kan, future dikalikan present dikalikan dengan CF.
presentnya 1 juta, kemudian CF-nya 1 plus 18% dikali 1. Maka VUC-nya sama dengan 1.180.000. Kalau tahun kedua berarti VUC-nya 1 juta dikalikan dengan CF tahun kedua. 1 ditambah 18% dipangkatkan 2. Maka diperoleh pada akhir tahun kedua ya 1.392.400. Artinya nilainya lebih besar ya. Kalau kita mendepositokan uang atau menilai uang pada masa yang akan datang ya, itu nilainya nilai uang pada masa yang akan datang itu nilainya lebih besar. Baliknya nanti dengan present ya,